Mbak, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Rahayu. Ya, perkenalkan Bapak. Perkenalkan, nama saya Sugi dari Desa Randegan, RT 1 RW 1. Ini gimana Pak ceritanya, ini mitos-mitosnya di Desa Randegan ini Pak? Ya, Kok nggak boleh jualan nasi sama rujak ini? gini, selama cerita dari nenek moyang kita, itu mitosnya dari Randegan. Itu kenapa gak boleh jualan nasi? Karena dari perjanjian dari Mbah Mbah Rekso ini tidak boleh jualan nasi. Jualan nasi Pak. Sama rujak. Sama rujak. Oh. Kalau rujak dan nasi hubungannya apa Pak? Kalau rujak Ya. Dan nasi hubungannya itu apa, nggak boleh? ya, karena kalau hubungan sama rujak sama nasi ya, kalau jualan pasti mitosnya itu meninggal lah orang yang jualan. Orang yang meninggal. Itu meninggalnya seketika apa menunggu proses? Nunggu proses untuk berapa tahun silam itu pasti kejadian. Kejadian Pak. Banyak orang yang itu pasti kejadian. Itu biasanya menunggu berapa bulan atau minggu? Lebih biasanya tahun, enggak Tahunan. bulanan ya. Paling lama berapa tahun biasanya? 1 tahun bisa. Tapi kalau berjualan nasi di Desa Randegan, seumpama orang lain, orang jauh dari Sumatera, dari Kalimantan berjualan di sini nggak boleh Pak? Memang nggak boleh. Nggak Dari boleh. luar daerah jualan nasi di daerah Randegan tidak boleh. Tidak boleh. Nah, Kalau orang Randegan sendiri jualan di luar, itu kayaknya sih nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ya. Kalau orang Randegan seperti jualan di Wonoayu, nggak apa-apa Pak? Itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kecuali di desanya Randegan sendiri. Seumpama kalau jualnya nasi itu online juga nggak boleh. Nggak boleh juga. Online Karena nggak boleh Pak ya? nggak boleh diadakan jualan nasi di desa Randegan. Di Desa Randegan. Oh. Jadi nasi sama rujak apapun bentuknya Pak ya? Yang kayak nasi goreng, nasi rawon, nasi soto nggak boleh Pak ya? Nggak boleh itu. Ya ada nasinya nggak boleh. Kalau lontong nggak apa-apa. Kalau lontong tahu tek nggak apa-apa. Kecuali rujak sama nasi, jualan nasi nggak boleh. Iya, kalau di sini di Desa Randegan ini yang sering kecelakaan itu di mana Pak? Kalau sering kecelakaan ini di perbatasan desa Pangkemiri, perbatasan Pangkemiri Randegan sampai RT 1 itu di perbatasan Seleb sama apa? Jualan besi tua. Jualan besi tua. Ya, pasti terjadi kecelakaan, pasti banyak meninggal. Biasanya sering ada penampakan apa Pak? Oh, sering Mas, ini penampakannya Mas ngono, ada orang tua gitu. Katanya ibu tadi ada orang sewean Kembendan tadi, itu gimana? Itu penampakan di mana biasanya? Itu biasanya kalau sewean itu biasanya di Seleb. Orang sewean ini? Iya. Orang cewek apa Cewek. cowok? Oh, nenek-nenek. Nenek-nenek Itu. ya. Lah ini tadi kan dari Mbak siapa? Bukan ini. Mbak Siti, Mbak Pakon, Mbak Pakon sama Mbak siapa itu? Mbak Wagina. Ya, Mbak Pakon, Mbak Wagina itu penampakannya itu sering apa Pak di situ? Kalau Mbak Pakon itu seringnya penampakannya itu ya memang orangnya seperti pendek gitu. Pendek. Ya, itu Mbak Pakonnya. Kalau Mbak Wagina kita Belum tahu. apa itu yang pakai baju kemben itu yang tua itu, apa Mbak Wagina apa gimana, kita nggak tahu. Tapi pernah ditemukan Pak di situ, temukan sesuatu, Maksudnya ditemukan sesuatu seperti pusaka atau gimana gitu? kalau di situ kita belum pernah. Belum pernah Pak ya? Ya, Belum pernah menemukan sesuatu. belum pernah menemukan sesuatu barang apapun. Kalau mitosnya seperti kecelakaan itu tanda-tandanya biasanya ada apa Pak?
atau mau diruat apa di mana? Ya maunya sih diruat. Maunya diruat. Iya. Oh, diruatnya seperti apa Pak biasanya di sini? Biasanya diruatnya seperti kita itu tumpeng. Tumpengan. Ya. Biasanya dominan ditaruh di mana Pak nyuguhnya? Di itu Mbak Kepo. Mbak Kepo. Nggih. Mbak Kepo itu di mana Pak? Mbak Sosro Wirodiarjo. Mbah Sosro Wirodiarjo. Ya katanya tadi kan banyak Pak di sini punden keramatnya itu. Di mana aja Pak bisa disebutkan? Kalau di sini Mbak Pagon, Mbak Pagon, Mbak Wagina, Mbak Gina, Mbak Putri, Mbak Romo. Romo, gitu. Terus selain Mbak Romo tadi, Mbak Krapyak. Mbak Krapya. Selain itu nggak ada lagi Pak, sudah itu aja. Sudah itu aja. Mbak Krapya, Mbak Pagon, Mbak Putri, Mbak Romo, Mbak Krapya. Kalau Mbak Krapya ini di mana Pak? Di sebelahnya belakangnya pabrik kerupuk. Sebelahnya atau belakangnya? Ya belakangnya. Belakangnya pabrik kerupuk. Itu melintas masuk ke pabrik kerupuk apa belakangnya Pak? Melintas pabrik kerupuk. Oh melintas Pak ya. Harus izin satpam sekitar Pak ya? Kalau di situ nggak ada satpam. Oh tidak ada satpam Pak. Nggak ada satpam. Seumpama malam hari gitu aman Pak kalau dengan warga sini Pak ya ke situ? Aman. Aman Pak ya. Aman. Ya, kalau lurahnya ini di tahun 2023 lurahnya Bapak siapa? Bapak Mas Wing. Bapak Mas Win. Oh iya. Jauh Pak rumahnya dari sini? Lumayan. Lumayan Pak. Kira ya 1 kiloan. 1 kiloan. Kalau di sini yang paling dituahkan, yang paling dikeramatkan itu yang siapa Pak? Punden siapa? Yang paling sering dominan itu? Yang dituakan di sini ya Mbak Kepo itu, karena yang desa Babat Allah di sini. Oh yang Babat Alas. Kenapa kok punden-punden yang lain nggak dikeramatkan? Alasannya? Alasannya nggak tahu. Yang itu yang dikeramatkan dari dulu yang Mbak Kepo itu. Mbak Kepo. Oh iya iya. Mbak Sosro Wirodiarjo. Mbak Sosro. Oh iya Pak, di situ kok kelihatannya makamnya buahnya itu siapanya Pak? Saudara-saudaranya atau punggawa-punggawanya gimana? Kayaknya sih saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya Pak ya. Iya Pak, selain itu pernah nggak ada orang yang jualan di sini diperingatkan itu nggak bisa tetap berjualan sampai ada hal goib yang memperingatkan itu ada Pak ya? Kalau di sini yang jualan nasi banyak yang memperingatkan nggak boleh jualan, tapi kenapa kok tetap jualan? Oh ada Pak ya? Ada. Tapi akhirnya orangnya sadar sendiri Pak? Sadar sendiri. Sadar dengan sendirinya diperingatkan oleh Mbak Workshopnya sini. Ya. Oh iya. Itu berupa apa Pak peringatannya biasanya? Peringatannya itu biasanya memang kalau di sini tidak boleh jualan nasi. Kalau memang kepingin jualan nasi, lebih baik pindah dari desa Randegan. Oh iya, selain itu, selain pantangannya tidak boleh berjualan nasi dan rujak Pak ya. Selain itu apa lagi Pak pantangannya itu? Pantangannya ya juga itu aja, jualan nasi sama jualan rujak. Sama rujak. Dengar-dengar katanya tidak boleh menikah sama di suatu desa itu Pak. Desa mana itu Pak? Di sini kalau itu suatu tidak boleh menikah itu di desa Jiken. Sama desa Jiken. Desa Jiken. Nggak tahu kenapa dari dulu nggak boleh sama desa Jiken. Pernah ada yang mencoba untuk melanggar pantangan itu Pak? Belum pernah. Belum pernah. Alhamdulillah belum pernah Pak ya. Ya. Tapi kata-katanya kalau menikah ada apa Pak? Cerai atau gimana? Kurang tahu saya. Kurang paham Pak ya. Tapi asal usulnya gimana Pak? Kok nggak sampai itu? Asal usulnya kita nggak tahu, cuma kita dengar dari orang tua tidak boleh menikah dengan orang Jiken. Orang Jiken Pak ya. Ya. Selanjutnya itu orang Jiken pula juga tidak boleh menikah sama sini Pak ya. Tidak boleh. Tidak Sama boleh Pak. Ya? sekali Sama tidak sama boleh. saja Pak ya. Sama saja Randegan sama Jiken. Jiken sama Randegan juga tidak boleh. Juga saling menyadari Pak ya.
Selain itu pernahkah ada sesuatu seperti minta tumbal atau meminta ritual khusus di desa Rendegan sini, Pak? Oh, kita nggak tahu. Tidak ada, Pak ya. Ya, tidak ada. Kalau sosok-sosok penampakan yang sering membuat ulah di jalan raya sampai ada sesuatu yang tidak diinginkan, seperti ada hal goib yang menyeberang atau gimana, itu ada nggak, Pak? Ada di sini. Seperti apa, Pak, sosoknya di sini tuh, Pak? Di sini sosoknya seperti ya tadi, seperti nenek gitu. Nenek nyebrang. Iya, nenek nyebrang, seperti kayak kucing itu. Oh, kucing. Lah di sini tuh biasanya apakah jam-jamnya itu sama? Kecelakaannya malam hari aja atau gimana? Jamnya itu ya tertentu. Kadang pagi, kadang malam. Oh, tidak menentu, Pak ya? Tidak menentu. Apakah ada bulan-bulan khusus untuk itu? Kalau bulan-bulan khusus kita nggak tahu ya, Mas. Pasti kita nggak tahu kalau bulan-bulan khususnya bulan apa gitu. Kayak habis suro, banyak musibah, balak nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Nggak tentu. Tidak menentu. Kalau di sini seumpama, Pak ya, ada tempat keramat yang kalau disowani kita bersemedi melihat di situ meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Esa lantaran mbahnya di situ. Lah di sini nih seperti contoh mana halnya tempat-tempat berkhasiat atau mengandung nyoni atau mengandung, kalau ke mbahnya sini ini mbahnya bisa dimintain ini itu di mana, Pak? Kalau dimintain ini yang pasti yang paling utama yang di Mbah Sosro. Mbah Sosro. Itu terkenal, Mbah Sosro itu terkenal apa, Pak, di sana? Khasiatnya nyoninya itu, Pak. Karomahnya itu. Ya cuma khasiatnya ya cuma kita apa ya, Mas Sosro itu kayak seperti apa ya, seperti wali lah gitu. Seperti wali, Iya. kayak kita tawasul, kita dimudahkan ya, dengan doanya ya. Iya. Apa terkenal kayak kerejekian atau gimana? Ya seperti gitu. Tapi rata-rata orang ke Mbah Sosro itu dominan hajatnya apa, Pak? Hajatnya kebanyakan di situ, hajatnya banyak yang ngasih tumpeng. Oh enggak, maksudnya Hajatnya apa? selain itu Oh, kan banyak. meminta-minta Mintanya. apa, Pak? Ya, Banyak berdoa. yang meminta ya rezeki, pelarisan gitu. Jodoh jarang, Pak. Jodoh jarang. Oh, jadi pelarisan dan rezeki, Pak ya. Padahal di sini jarang orang berjualan, Pak. Barang kejualan dari orang-orang yang dari luar. Oh, dari luar. Ya, dengan Bapak siapa tadi? Dengan Bapak Sugiono. Bapak Sugiono ya. Sangat berterima kasih sekali atas informasinya. Menurut Bapak ini mau request mengungkap misteri yang mana ini, Pak? Ngomong-ngomong ini, Pak. Mau punya unek-unek apa untuk dikuak di misteri di YouTube YOTB Askarwangi ini, Pak? Kalau mengungkap misteri ini ya kita ya di Bapak Gon aja. Bapak Gon. Oh, kenapa, Pak? Kok requestnya minta dikuakkan misteri Bapak Gon? Karena Ada apa, Pak? Karena request saya di Bapak Gon, saya kepingin tahu sama Bapak Gon gimana gitu. Karena kita tahunya Bapak Gon itu munculnya seripet kayak seperti orang. Bapak Gon kan orang pendek, cuma dari mimpi saya. Oh, dari mimpi. Oh, suka berlalu lalang goibnya itu ya, mengganggu yang berlintas di jalan raya. Bisa jadi kayak seperti itu. Ya, Bapak Sugiono, terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kami bantu requestnya di YouTube YOTB Askarwangi di episode ketiga ini, pemirsa. Di episode ketiga, semoga di episode selanjutnya atau sekarang bisa mengabulkan apa yang menjadi hajatnya Bapak Sugiono, dan semoga terkuak misteri di Mbah Pakon ya, Pak ya. Ya, Di punden situ, pemirsa, ada apa dan mengapa kok sering berlalu lalang. Semoga bisa mendapatkan jawabannya dan semoga bisa dicegah apa yang tidak diharapkan secara hal-hal aneh di alam sebelah. Gitu Pak ya. ya. Ya, semoga saja
dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Pak. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. It is over. The evil is vanquished. This crypt must remain